Desa kecil itu terletak di ujung hutan lebat. Nama desa itu bernama Gondomayet. Selalu dikelilingi kabut tebal saat pagi dan malam. Rumah-rumah tua yang sepi seringkali menjadi saksi bisu atas kejadian-kejadian yang lebih gelap dari bayang-bayang yang melintas. Di salah satu rumah usang yang terletak di pinggir desa, tinggallah seorang wanita muda bernama Rina. Rina adalah sosok cantik, meskipun wajahnya sering terlihat muram. Ia tumbuh dalam keluarga yang kurang bahagia, dibesarkan oleh seorang ayah yang keras dan tidak pernah menunjukkan kasih sayang. Namun Rina tidak pernah mengeluh. Setiap hari ia berusaha tersenyum, berusaha bertahan dalam kesunyian yang semakin dalam. Pada suatu malam yang penuh awan gelap, sebuah peristiwa yang tak terkatakan terjadi di dalam rumah itu. Rina yang selama ini selalu takut menjadi korban kekejaman ayahnya, malam itu sepi dan gelap, hanya diiringi oleh desahan angin yang menderu keras. Ayahnya yang sudah lama tampak berubah menjadi sosok yang tak bisa dikenali. Menghabiskan malam itu dengan tindakan kejam yang tak termaafkan. Rina berjuang, namun tak ada yang bisa menolong. Pagi hari berikutnya tubuhnya ditemukan tak bernyawa, tergeletak di sudut kamar dengan mata terbelalak, seolah masih terperangkap dalam rasa takut yang tak terucapkan. Gempar, itu pasti desa menjadi gempar, namun ketakutan lebih besar mengintai para warga. Tak ada yang berani bicara dan semua orang memilih diam. Mereka takut akan amarah dari kekuatan gelap yang mulai merasuki rumah itu. Mereka hanya bisa melihat, mendengar dan merasakan kehadiran sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketika Rina dimakamkan, desa itu diliputi suasana suram. Hujan deras mulai turun, membasahi tanah yang sudah digali untuk pemakaman. Petir menyambar langit, seolah alam pun merasakan penderitaan yang dialami oleh Rina. Dalam prosesi pemakaman itu terdengar suara tangisan yang entah datang dari mana. Para warga yang hadir hanya bisa saling pandang, saling merasa ngeri dan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Sejak pemakaman itu, kejadian aneh mulai muncul. Setiap malam ketika matahari terbenam dan mulai merayap, terdengar suara tangisan wanita di sekitar rumah. Tak jarang orang yang lewat merasa ada yang mengawasi, dan kadang mereka seolah diikuti oleh bayangan yang melintas di antara pepohonan. Pada malam tertentu, rumah tua itu akan tampak seperti memiliki kehidupan sendiri. Pintu yang terkunci akan terbuka dengan sendirinya. Jendela yang rapat akan terbuka seolah-olah mengundang siapa saja untuk mendekat. Namun tak ada seorang pun yang berani mendekat. Mereka mencoba mendekat dan selalu diganggu oleh suara tangisan yang semakin keras. Beberapa bulan berlalu, keadaan semakin buruk. Tak hanya rumah Rina yang dihantui, tapi mereka juga pernah berhubungan dengan peristiwa itu, mulai merasakan teror dari seorang wanita bernama Rina. Seorang tetangga yang pernah melihat Rina berjalan di sekitar rumahnya tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dalam kondisi yang sangat aneh. Matanya terbuka lebar persis seperti saat Rina meninggal. Tubuhnya terkulai seolah ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Para saksi yang lain hanya bisa menggerutu ketakutan dan merasa cemas karena mereka tahu sesuatu telah bangkit dari kubur. Dan itu adalah Rina, arwah yang ingin menuntut balas.
Setiap malam dan setelah petang, tangisan itu semakin keras dan terdengar seperti jeritan yang penuh penderitaan. Terkadang beberapa orang yang lewat di rumah itu melihat orang bayangan. Dia berdiri di jendela menatap kosong keluar, seolah mencari seseorang untuk disalahkan. Tak ada yang tidur nyenyak, karena semua warga merasakan kecemasan. Desa yang dulu damai kini dipenuhi dengan ketakutan. Tak seorang pun yang berani berjalan melewati kuburan Rina atau rumah Rina. Setelah malam tiba, mereka percaya bahwa siapapun yang melintas akan dihantui oleh arwahnya, diganggu, dan akan disakiti. Dipenuhi dengan rasa sakit dan penyesalan yang tak terungkapkan, arwah Rina mulai meneror para penduduk, sehingga semua penduduk mulai mencari cara untuk mengusir roh jahat yang terperangkap tersebut. Tetapi semua upaya mereka sia-sia, hingga suatu malam yang mencekam, seorang paranormal bernama Ki Purnomo datang ke desa itu. Dia dikenal luas sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Akhirnya Ki Purnomo mendapat kabar tentang teror yang melanda desa ini. Dengan hati-hati dan penuh keyakinan, ia datang ke rumah Rina. Ia tahu hanya untuk menghadapi roh yang tak tenang ini, kedamaian bisa tercapai di desa itu. Dengan ritual yang penuh kebijaksanaan, Ki Purnomo melakukan ritual untuk memanggil arwah Rina. Dan ia membawa sejumlah benda sakral seperti keris, kemenyan, lilin, dan bunga kembang 7 rupa. Ia mulai membaca mantra-mantra untuk mengusir arwah Rina. Tiba-tiba terdengar suara tangisan, dan itu ternyata arwah Rina. Ki Purnomo mencoba untuk berkomunikasi dengan arwah Rina, tapi arwah Rina selalu menolak, sehingga dengan paksa Ki Purnomo menangkap arwah Rina dan menghancurkan dan serta mengirimkan ke alam baka, sehingga keadaan desa semakin tenang. Semua warga menjadi senang, dan pada akhirnya desa itu menjadi desa yang nyaman dan damai, dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi dan suara gemericik air dari pancuran serta burung-burung yang berterbangan.